Halo, Dwi di sini. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ban pada sepeda motor. Sejarah ban, pengetahuan dasar ban. Jadi ban ini sebelum tahun 1845, ban hanya dibuat dari karet padat. Terus selanjutnya pada tahun 1845, Robert W. Thomson menemukan dan mematenkan idenya berupa ban berisi angin, lalu dibungkus lapisan kulit sebagai ban luarnya. Pada tahun 1888, John Boyd Dunlop merancang ban dengan ban dalam berisi angin mirip dengan ban masa kini. Ban berisi angin atau pneumatik rancangan Dunlop dirancang menempel pada pelek sehingga susah untuk kempis dan ganti ban dalam. Pada tahun 1890, Jack Walsh menyempurnakan dengan merancang bibir pelek dan tepi ban fleksibel sehingga tidak perlu menempel terus pada pelek. Hasilnya desain ban luar dan ban dalam seperti yang kita temui sekarang. Terus selanjutnya pada tahun 1903, P.W. Ritschel, ini tubeless ya, dari perusahaan ban Goodyear sukses merancang ban tubeless pertama. Terus pada tahun 1948, Michelin membuat ban radial pertama yang daya cengkeramnya lebih baik. Ya, nih dilihat dulu dari tahun sebelum 1845 ini ya, terus naik lagi 1945, terus naik lagi 1888, terus selanjutnya 1890, terus selanjutnya yang ini 1903, ini selanjutnya yang terakhir sampai sekarang itu adalah 1948. Fungsi ban pada sepeda motor itu yang pertama menopang berat sepeda motor. Ini ya, menopang berat sepeda motor. Terus selanjutnya yang kedua itu menyerap guncangan dari permukaan jalan. Jadi menyerap guncangan dari permukaan jalan yang tidak rata ini ya. Ini bisa menyerap guncangan. Nomor 3, meneruskan gaya dorong dan gaya pengereman ke permukaan jalan. Ini 3. Terus selanjutnya nomor 4 itu adalah mengubah atau mempertahankan arah sepeda motor. Ini mengubah atau mempertahankan arah sepeda motor. Ini fungsi dari ban. Terus selanjutnya ada tipe ban. Tipe ban ini ada yang tipe dengan ban dalam atau tube dan tipe tanpa ban dalam atau tubeless. Kita bahas satu-satu yang tipe dengan ban dalam atau tube. Jika ada paku menembus ban, udara di dalam ban akan segera keluar atau bocor. Jika terus dijalankan, maka lubang akan semakin membesar. Ya, ini ada valve, ada pelek, ada tube. Ini adalah ban dalam. Ya, valve ini adalah tutup ventilnya di sini. Ini pelek yang warna biru. Terus selanjutnya ada tipe tanpa ban dalam atau tubeless. Pada bagian dalam ban terdapat lapisan inner liner. Jika ada paku menembus ban, maka lapisan dalam itu segera menutup lubang sehingga udara tertahan keluar. Ya, ini ada valve, ada pelek, ada cover, terus ada inner liner. Inner linernya di sini. Ya, dipahami dari dua buah gambar ini. Yang atas ini adalah yang menggunakan tipe ban dalam tipe tube, yang ini adalah tipe tubeless. Terus selanjutnya ban radial. Susunan karkas. Karkas diposisikan dengan tegak lurus radial dari pusat ban apabila dilihat dari samping. Kedua, material ban. Material karkas, polymer atau nylon, material bed, polymer, nylon, dan aramid.
Terus selanjutnya ablatenas ini 15 hingga 70%. 3. Karakteristik gaya sentrifugal yang kecil, resistensi tinggi terhadap abrasi, ketahanan yang tinggi pada kecepatan tinggi. Terus selanjutnya tahan rolling yang kecil, model yang menggunakan ban radial itu sport model. Nah, di sini komponen dari ban radial. Yang ini yang atas ini adalah tread. Nih, terus selanjutnya yang warna oranye ini adalah belt 2. Warna biru itu belt 1. Terus biru yang sini biru tua ini ya radial Caracas. Ya. Terus ada bit yang merah ini bit. Terus selanjutnya di sini tread ya. Tread ada belt ya. Terus ada inner liner, ada seat reinforcement, ada bit. Ini komponen-komponen dari ban radial. Terus selanjutnya ban bias. Susunan karkas. Kawat yang menyusun karkas diletakkan pada sudut 35 hingga 65 derajat dari sudut potongan. Dua material ban, kedua tipe ban radial dan bias, menggunakan material plycord yang sama yaitu rayon, nilon, dan polister. 3. Karakteristik kemampuan untuk meredam guncangan lebih baik. Kausan tread lebih cepat dibandingkan dengan tipe radial. Terus selanjutnya model yang menggunakan ban bias atau cruiser compact engine scooter. Ini komponen dari ban bias. Ada tread, ada breaker, ini breaker 2, breaker 1 yang kuning, karkas, ini karkas 1, karkas 2, terus ada bit, ini bit. Komponennya ada tread, ini tread, terus ada breaker, ini breaker, ada karkas ini, terus ada inner liner, ada bit. Jadi lapisan ban itu berapa lapis ini ya, bisa dihitung banyak. Enggak satu lapis tapi berlapis-lapis ini ban ya. Ya, jadi jenis-jenis ban itu tadi ada 2, ban radial, terus ban bias. Kita lanjut lagi perbandingan ban bias dan ban radial. Apabila ada tekanan dari samping pada saat berbelok, ban bias, area kontak permukaan tread dengan jalan berkurang atau berubah akibat tekanan pada dinding samping. Ini ban bias ya. Terus ban radial, area kontak permukaan tread dengan jalan hampir tidak berubah akibat dinding samping fleksibel yang dapat menyerap gaya dari samping ini ya. Terus selanjutnya konstruksi ban. Terus konstruksi ban nih ya, dilihat gambarnya ini. Ini gambarnya ada tread ya. Tread adalah bagian ban yang bersentuhan langsung dengan jalan. Ini tread. Ya. Terbuat dari karet yang keras. Terus selanjutnya breaker adalah lapisan bagian dalam ban. Breaker, ini breaker, lapisan dalam ban. Terus ada karkas, adalah kerangka ban yang tahan berat badan, goncangan, dan tekanan udara yang ditumpahkan kepada ban. Karkas. Mana karkas tadi? Ini karkas. Terus selanjutnya ada bed, adalah lapisan ban yang harus mampu memegang dengan kuat pada pelek melalui tekanan udara selama berjalan. Ada bed. Ini ya. Ini bed. Ini bed. Ada inner liner, adalah lapisan yang terbuat dari lapisan yang terdapat di bagian dalam ban tubeless ini ya. Inner liner adalah lapisan yang terdapat di bagian dalam ban, inner liner. Gitu. Komponen bisa dipahami ini ya. Ada crow thread, terus ada solder, ada seat well, ada bit, ada rim band, information valve,
terus rim, ada tube, ada tire. Konstruksi ban, tread pattern, pola kembang ban. Nomor 1 itu ada rib pattern, gambarnya seperti ini, garis lurus, ini namanya rib pattern. Tekstur dengan pola alur sejajar sepanjang lingkar roda. Stabilitas pengendalian lebih baik dan mengurangi bahaya slip. Digunakan pada roda depan. Ini ya, rib pattern. Terus selanjutnya look pattern. Ini look pattern, bentuknya seperti ini. Pola ini memiliki alur dengan garis melintang dengan tujuan menambah daya dorong. Kebanyakan dipakai pada roda belakang. Ya, dipahami yang lurus seperti ini nih, rib pattern, yang bentuknya garis seperti ini ya. Atau sinang seperti ini ya. Ini namanya look pattern. Terus selanjutnya rib look pattern ya. Ini ada zigzag, ini ada yang lurus. Pola kombinasi dari pola rib dan pola look. Bila pola rib lebih dominan digunakan untuk roda depan, bila pola look lebih dominan digunakan pada roda belakang. Ya, ini rib look pattern. Jadi ini ya, rib pattern, ada look pattern, terus ada rib look pattern, dipahami. Terus selanjutnya ada block pattern. Ya, bentuknya kotak-kotak seperti ini ya. Dengan pola segi 4 yang sama atau blok, cengkraman roda lebih kuat dan tahan terhadap gaya slip. Dipakai pada sepeda motor off-road. Pola dengan blok besar dipakai pada ban depan dan blok kecil pada roda belakang. Terus selanjutnya ada pola tread aktual yang sering dipakai pada motor sport. Roda depan, alur sepanjang lingkaran ban merupakan kombinasi dari beberapa alur melintang dan sedikit miring. Berguna untuk menambah traksi atau grip ke jalan, kemampuan steerability, bermanuver, dan berbelok. Roda belakang, alur sepanjang lingkaran ban untuk membantu menyingkirkan air pada jalanan basah sehingga traksi ke jalan tidak berkurang. Ini ya. Membaca ukuran ban ya, jadi di ban ini ada kodenya, ada ukurannya, nanti kita bahas sama-sama ya. Kita lihat dulu, yang H ini adalah tinggi ban, satuannya milimeter. Ini W lebar ban, satuannya juga milimeter. Di sini ukuran ban metrik 150 per 70 R 17 M per C 69 P ya. Lebar ban milimeter ya. Lebar ban ini yang 150. Lebar bannya 150 mm. Terus selanjutnya perbandingan kerataan atau oblateness berapa persennya. Yang ini yang 70%. Rumusnya oblateness tinggi ban ya dibagi lebar ban dikali 100%. Tinggi bannya berapa tadi? Ini 70. Lebar bannya berapa? Lebar bannya ini ya 150. Terus 100. Tinggi bannya adalah 105 mm. Ini. Terus kode struktur ban radial R. Untuk ban radial di mana kecepatan di atas 270 km per jam, kode strukturnya adalah ZR. Ban bias ini R ya, ini ban radial. Kalau ada R-nya itu ban radial. Terus selanjutnya ban bias dengan sabuk belt biasanya B. Kasih B ini ya. Ini R ya radial, kalau yang B ya ban bias. Terus selanjutnya yang 17 di sini adalah diameter pelek, satuannya adalah inci. 1 in sama dengan 25,4 mm. 1 inch itu adalah 25,4 mm.
Misalkan ini kan 17 inch, kalau jadikan milimeter itu adalah 17 dikalikan 25,4 sama saja itu 431,8 mm. Nih. Kode untuk sepeda motor cycle MC ini ya. Ini untuk MC adalah motor cycle MC. Indeks beban kalau 69 ini indeks beban. Indeks bebannya ini 69. Berarti bebannya berapa? 325 kg. Ini ya. Load index ini yang 69. Berarti berat bebannya 325 penumpangnya dan pengdaranya. Terus yang P ini adalah tingkat kecepatan atau speed rating kilometer per jam. P ini adalah 240 km per jam ya. Nih kita speed ratingnya, kita lihatnya yang di sini speed ratingnya dari A1, A2, A3, A4 sampai yang terakhir ini W. W ini adalah lebih dari 270 km per jam ya. Jadi saya ulangi dari awal, kalau yang 150 ini adalah lebar ban, perbandingan kerataan ini adalah yang 70 ya, perbandingan kerataannya. Terus yang selanjutnya itu adalah yang R ini adalah ban radial, kalau hurufnya B ya ban bias. Terus diameter pelek inci 17 inch. Terus lagi MC ini untuk motor cycle 69, ini ada indeks beban. Terus yang P ini adalah tingkat kecepatan atau speed rating, satuannya itu adalah kilometer per jam. Membaca ukuran ban, tanda ukuran ban dalam inci ya. 2.75 ya. Strip 21 45 yang P ya. Kita bahas yang ini dulu. Lebar ban dalam inci. Lebar ban dalam inci ini ya. Jadi 275 inch ya. Jadi kalau dijadikan mili ini berapa? Hitung ya. Jadi 2,75 inch dikali 25,4 itu hasilnya berapa? Terus diameter pelek dalam inch, diameter pelek sama dengannya ini ya, diameter peleknya 21 inch kali 25,4. Terus indeks beban, kalau yang 45 berapa? Ayo tadi ya. Terus selanjutnya yang P ini adalah speed rating, kecepatan maksimumnya itu berapa kilometer per jam ya. Ini dilihat ya, dikerjakan ini. Terus selanjutnya teknologi ban balap. Free profile bentuk crown melancip membuat kontak area yang menyesuaikan kebutuhan pembalap saat manuver di tikungan atau saat di trek lurus. Keuntungannya rolling resisten atau hambatan gesek rendah saat di trek lurus, grip yang baik saat menikung. Ya. Saat tegak kontak area kecil. Di profil bias ini kontak area besar. Terus selanjutnya miring, kontak area besar, kontak areanya kecil ini. Kalau yang profil bias, kalau ini profil. Ada perbedaannya. Teknologi ban balap ABLS (Advanced Bead Locking System). Material bead yang unik sehingga ban berkarakter mampu mencekram velg dengan baik sehingga mampu memaksimalkan kestabilan berkendara. Kawat bead ABLS mampu menjaga posisi tire terhadap rim agar kestabilan dan safety terjaga. Ban tidak akan bergeser dari rimnya. Terus selanjutnya ada asymmetric common dual common teknologi. Teknologi yang menggabungkan dua material kompon berbeda sehingga memiliki keterpaduan keunggulan secara bersamaan. Stabilan daya tahan ban dan daya cengkram yang tinggi. Ini soft compound, hard compound. Tipe kompon ban.
Satu itu adalah softer kompon atau kompon lunak. Kompon ini digunakan untuk mempercepat pemanasan kondisi ban. Ban ini bisa digunakan jika kondisi suhu aspal atau sirkuit lebih dingin. Permukaan aspal sirkuit lebih halus. Terus selanjutnya yang dua, hard kompon atau kompon keras. Kompon ini digunakan untuk memaksimalkan daya tahan ban. Ban ini bisa digunakan jika kondisi suhu aspal atau sirkuit lebih panas, permukaan aspal sirkuit kasar. Ya, jadi bisa gunakan yang hard kompon atau kompon yang keras. Suhu kerja maksimal ban balap itu adalah 70-100 derajat Celcius. Ban yang tidak dipakai akan sulit mencapai suhu kinerja ini. Jenis ban balap ini ada ban slick. Ban ini hanya bisa digunakan saat sirkuit dalam kondisi kering dan menggunakan tire warmer pemanasan ban. Ciri-ciri tidak memiliki alur, kompon sangat lunak. Ini ya, ban slick. Perhatian, setiap ban memerlukan suhu yang panas untuk meningkatkan daya cengkram. Dengan bantuan tire warmer, ban akan mencapai suhu yang optimal 70-100 derajat Celcius untuk balap tanpa harus mengelilingi sirkuit terlebih dahulu. Terus selanjutnya yang kedua ini adalah ban basah. Ban ini hanya bisa dipakai di sirkuit dalam kondisi basah karena ban ini sangat mudah menjadi panas. Ciri-cirinya alur sangat banyak, seluruh kompon sangat lunak, tidak dapat digunakan di jalan raya, mengurangi aquaplaning. Ya. Jenis ban balap, ban semi slick. Ban ini merupakan ban standar Superbike dan Supersport. Disebut ban semi slick karena seperti ban slick dengan alur. Ban ini bisa digunakan dalam balapan, bisa juga digunakan di jalan raya. Tapi ingat, komponennya sangat lunak. Ciri-cirinya, alur ban sedikit, seluruh komponen sangat lunak, lebih cocok digunakan di trek, tetapi bisa digunakan di jalan raya dalam kondisi kering. Terus selanjutnya ban dual purpose track, jalan raya. Ban ini bisa digunakan di trek ataupun di jalan raya dengan kualitas yang sama baik, tetapi tidak sebaik fungsi dari ban semi slick, apalagi slick di sirkuit atau fungsi ban jalan raya. Ciri-ciri, alur ban relatif sedang, kompon terbagi dua, bagian tengah sedang, bagian samping lembut. Nomor 5, ban jalan raya murni. Ban buat jalan raya dan tidak cocok digunakan di sirkuit. Ciri-cirinya, alur ban relatif sedang, kompon ban terbagi dua, bagian tengah sedang dan bagian samping keras. Sangat baik digunakan di aspal dan raya dengan kondisi normal. Ini ban jalan raya murni. Penyimpanan ban, ya, ban itu harus juga disimpan. UV ini adalah sinar matahari langsung. Pastikan ruangan terlindung dari sinar matahari dan ultraviolet. Jaga temperatur ruangan dari perubahan suhu yang ekstrim secara terus-menerus. 3. Penyimpanan jangan ditumpuk, sebaiknya didirikan satu persatu, diberi alas. Hindarkan ban dari tempat lembab, cairan kimia, dan oli. Cara pemasangan ban, ini ya, arah putar ban, ini panahnya, ini posisi valve atau pentil, ini namanya pentil ya, atau valve. 1. Pastikan velg atau rim dan ban dalam kondisi baik. Pastikan arah rotasi, tanda balance, dan rim line garis velg terpasang dengan tepat. Maksimum tekanan saat fitting atau ban terpasang sempurna di velg adalah 40 PSI. Atur tekanan udara ban depan dan belakang sesuai standar. 5. Tutup valve atau pentil dengan sempurna. 6. Periksa atau setel kelurusan antara roda depan dan belakang. Batas usia ban, ini ya, ini ada 1911. Maksudnya dari 1911 ini adalah minggu ke-11 tahun 2011 ya. Misalkan ini 19, ini minggu ke-19,
Kalau yang 11 ini 2011. Kalau ini 20 berarti 2020. Cara melihat usia ban. Ban mempunyai batas usia penggunaannya, sekalipun masih dalam keadaan baru atau belum digunakan. Ban memiliki masa kedaluarsa sehingga disarankan untuk tidak lagi digunakan. Masa kadaluarsa ban sekitar 4-5 tahun. Perawatan berkala pada ban. 1. Memeriksa kedalaman alur ban. Ban mempunyai indikator pemakaian. Dengan demikian, status keausan ban dapat diperiksa dengan memeriksa indikator keausan. Ada indikator keausan pada beberapa tempat di lingkar ban dan ada penanda segitiga di dinding samping ban untuk menunjukkan tempat ini. Ini garis segitiga di sini ya. Terus ini kedalaman alur ban. Catatan, jika salah satu indikator keausan terlihat di permukaan, alur hampir tidak dapat berfungsi drainase dalam cuaca hujan. Dalam hal ini, pastikan untuk mengganti ban. Memeriksa penampilan luar. Periksa secara visual penampilan luar keseluruhan ban dari retak, kerusakan yang diakibatkan benda asing yang tertancap atau terjebak, atau ban yang tidak rata. Ganti ban jika ada kelainan setelah inspeksi visual. Ketiga, memeriksa tekanan udara. Periksa tekanan angin menggunakan tire pressure gauge. Ini namanya alatnya adalah tire pressure gauge. Poin, tekanan angin harus dilakukan ketika ban dalam kondisi dingin. Tekanan udara ban. Tekanan udara pada ban bervariasi tergantung dari ukuran ban, tipe sepeda motor, kondisi jalan, cara pemakaian, dan lain-lain. Tekanan udara ban yang tidak sesuai akan mengakibatkan kestabilan dan kenyamanan kurang baik. Pada kecepatan tinggi dan belok akan berbahaya. Umur ban akan berkurang. Ini ya, tekanan udara pas, ini ya, rata. Tekanan udara terlalu tinggi, ini tidak mencengkeram sempurna. Tekanan udara terlalu rendah, apalagi ya. Jadi